Halo semuanya, selamat datang di Apa Jadi Bahas dan balik bareng aku Noel. Dan di video kali ini aku mau bahas buku. Jadi udah lama banget ya kan, terakhir buku itu pun berapa ya? Empat buku. Dua di Fortiare, Tui Fortiare, Hujan sama Tentang Kamu. Jadi empat buku yang semuanya novel fiksi gitu ya. Dan kali ini aku mau bahas salah satu buku yang menarik juga sesuai di judul, Psychology of Money. Jadi ini bukunya ini bulan Oktober ya aku ngerekam, dan aku ini selesai baca yang kedua. Jadi pertama kali aku beli ini sekitar bulan Februari, dan aku sebenarnya udah tandain beberapa bagian gitu ya, tapi nggak banyak memang. Dan ketika aku baca ulang ya di awal bulan ini, aku dapat lebih banyak lagi gitu ya. Jadi buku ini mungkin bahasnya juga uang. Jadi menurutku buku ini nggak cuma bahas uang, tapi dia bahas tentang kehidupan kita secara umum, psikologi secara umum. Jadi aku udah bikin catatan yang banyak sebenarnya di Keeps ya, ada beberapa poin, mungkin sekitar 10 poin. Dan juga aku juga tandain beberapa di sini pakai sticky notes gitu ya. Um, nah, jadi sebenarnya inti yang mau disampaikan dari buku ini adalah, inti yang pertama aku langsung bahas adalah setiap orang punya pandangan sendiri tentang uang gitu, yang nggak bisa kita anggap gila karena kita terlahir dari berbagai macam latar belakang yang berbeda. Ini juga berlaku untuk hal lain selain uang gitu, misalkan dia dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini kalimatnya aku rangkum sendiri. Jadi apa yang mau disampaikan dalam yang aku rangkumkan gitu ya. Jadi apa yang mau aku sampaikan itu bahwa setiap kita punya cara pandang yang unik gitu. Kita nggak akan bisa menjustifikasi bahwa semua itu akan sama. Let's say hal yang contoh adalah ketika kita beli suatu barang gitu. Ada orang yang merasa bahwa yang sekarang tuh lagi menurutku mungkin lumayan ramai adalah sepatu ya. Karena dengan adanya Euro Street selama akhir-akhir ini, mungkin 2 tahun terakhir gitu ya. Dunia sepatu mungkin orang bakal lebih diversifikasi gitu, di mana orang yang biasanya beli sepatu-sepatu yang lumayan mahal gitu ya dengan let's say international brand untuk olahraga, ada Nike, New Balance, Adidas, Puma gitu ya, Fila mungkin. Terus sekarang muncul lagi pesaingnya, ada Hoka dan Asics gitu kan. Dengan kemunculan juga sepatu lokal, let's say Aero Street gitu ya, untuk sebagai sepatu fashion, sepatu casual untuk penyanyinya, let's say Vans gitu ya, sepatu-sepatu skateboard gitu istilahnya atau apalah istilahnya. Dengan harga yang murah banget, di bawah 300.000, 150.000 bahkan udah dapat sepatu. Orang ada yang mikir gitu bahwa kayak, wah ini murah gitu kan. Aku sendiri menurutku lebih baik beli sepatu kayak gitu walaupun aku belum punya sama sekali gitu ya. Kayak dengan harga 150.000 lu bisa dapat sepatu dengan kualitas yang sangat baik gitu. Apalagi dengan kualitas lain yang ditawarkan oleh Aero Street. Tapi ada juga mikir, wah itu terlalu murah gitu. Menurutnya bahannya pasti jelek. Ada yang mikir kayak gitu walaupun nggak pernah pegang misalkan. Mungkin lebih mikir kayak 400.000 aja gitu. Ya itu fine-fine aja gitu kan. Kayak orang beli ini dan itu dan sebagainya tuh ya tergantung perspektif masing-masing. Mungkin ini agak aneh, tapi misalkan lumayan kejadian yang paling sering adalah pinjam duit gitu ya. Jadi sekarang tuh kan juga zamannya pinjol gitu, tapi aku lebih bahas ke mungkin kendaraan gitu. Aku juga banyak banget ketemu orang-orang yang memaksakan duit gitu. Jadi misalkan mereka hidupnya pas-pasan tetapi maksa untuk nyicil. Aku pernah tahu ya, nggak terlalu deket, kenal satu orang Indian, bukan mau menjelekkan gitu, tetapi dia punya kendaraan, let's say motor ya, memang motornya bagus gitu. Dan tahun ini dia baru ganti, sekitar mungkin 2-3 bulan lalu baru ganti. Dengan motor yang versinya lebih baik gitu Pak Mbak. Jadi kayak dia punya motor nih, ya kan? Aku nggak mau sebut merek, nggak mau sebut tipe gitu ya. Buku ini, motor ini. Jadi dia beli baru waktu itu. Aku nggak tahu nyicil motor itu berapa ya. Ini aku dapat surat nih. 35 kali, 3 tahun gitu kan. 3 tahun untuk nyicil motor udah selesai. Dan kelihatannya karena dia nggak mau ganti plat nomor, dia beli baru, nyicil ulang ataupun bayar cash terserah. Bagi aku itu gila. Gitu. Ketika lu punya motor yang masih bagus gitu kan. 5 tahun tuh bagus, motorku nih keluaran 2002 dan aku beli second gitu kan. Dia motor beli baru, berarti kan 5 tahun lalu beli baru, tahun ini beli baru lagi dengan tipe yang sama tapi versi yang lebih baru kayak gitu kurang lebih. Dan bagi aku tuh gila, dan aku nggak boleh ngomong kalau itu gila buat dia. Kenapa? Ya karena itu pandangannya dia, dan mungkin bagi dia normal. Aku nggak mau ribet ganti plat nomor, misalkan aku jual aja, aku beli baru, uang duitnya ada. Itu dalam keuangan, dan dalam kehidupan tuh akan ada banyak banget yang bisa kalian temuin gitu, karena apa, hidup ini kan kita kan terus berlanjut dan macam-macam gitu ya. Jadi
kalian coba jalanin dan kalian coba lihat gitu, apakah ada hal yang menurut kalian normal dan bagi orang lain itu nggak normal. Bagi kalian normal dan bagi orang lain itu juga normal, mungkin sama. Bagi kalian nggak normal tapi bagi orang lain itu normal, itu ada banyak. Dan aku nggak mau bahas di sini karena bagi aku tuh banyak banget, salah satunya tentang motor itu tadi. Dan yang berikutnya adalah melakukan sesuatu yang kita suka tapi dikekang itu akan menghasilkan rasa benci. Karena di buku ini akan dibahas juga bahwa sebenarnya kita hidup itu untuk kerja sampai mati tanpa orang sadarin gitu ya. Jadi dia nawarin kita dibayar 10 juta dolar gitu, tapi kita selama 40 tahun ke depan kita akan kerja 9 to 5 gitu ya. Jadi kita dibayar cash 10 juta dolar di awal, tapi kita selama 40 tahun ke depan kita akan harus kerja jam 9 pagi sampai jam 5 sore setiap hari, berarti Senin sampai Jumat gitu ya. Apa kita mau? Banyak orang ngomong nggak, tapi secara nggak sadar mereka ngelakuin itu. Bedanya uangnya dicicil bayarnya tiap bulan gitu. Anggaplah kita gajian sebulan, atau mungkin ada beberapa pekerjaan yang gajinya setahun ataupun seminggu, banyak banget, tapi kurang lebih seperti itu. Tanpa orang sadarin, walaupun kita suka dengan rasa itu, ngelakuin itu, tapi kalau kita dikekang itu bakal berat. Jadi misalkan nih, aku kan tipikal orang yang masih bebas sih, namanya juga kuliah gitu kan. Ngelakuin aku suka misalkan baca buku gitu, aku kan pengen baca sesuai mood gitu kan, nyari tempat yang enak dan lain-lain. Misalkan duduk di kasur gitu kan, ruangannya dingin gitu kan, nggak panas gitu, jadi nyaman bacanya. Tapi ketika aku dipaksa kayak duduk di kursi tegak, kayak kursi yang aku dudukin sekarang tuh sama kayak kursi itu, jadi nggak ada senderannya, aku nggak nyaman banget untuk baca, jadi aku harus minimal sender. Jadi tuh ketika dipaksa, ya kita kan nggak suka, kita nggak akan jadi suka untuk baca. Jadi sama kayak misalkan aku sebenarnya di handphone ada beberapa ebook gitu ya, dan aku sangat nggak nyaman kalau misalkan aku baca berdiri dan lumayan panas gitu. Jadi situasi tertentu, situasional. Jadi misalkan lagi nunggu, misalkan cuma bawa handphone dan dompet misalkan, dan lagi nunggu apa gitu, ya udah aku buka handphone, aku baca. Dan selama ruangannya dingin, duduknya nyaman. Tapi kalau selama di luar itu akan sangat sulit gitu. Jadi ini satu hal yang lumayan menarik juga untuk dibahas. Dan juga aku membahas juga tentang compounding, ini uang juga ya. Jadi compounding itu sistemnya adalah penumpukan. Kalau di sini dia bahasnya penumpukan, tapi aku udah pernah nonton review orang lain tentang buku ini, di mana dia bahas versi Inggrisnya. Jadi Ali Abdal kalau nggak salah, itu compounding. Dan compounding itu sistemnya adalah sistem ngumpulin duit gitu selama bertahun-tahun. Jadi contohnya adalah di awal tuh aku lupa, ada cerita seorang petugas kebersihan gitu ya, dimana dia itu bisa apa itu namanya, punya duit ya. Jadi pas meninggal dia punya 8 juta dolar, padahal dia itu cuman seorang petugas kebersihan. Gimana caranya dia nabung selama mungkin 40 tahun dia kerja, selama itu dia nabung, dia sisihin uang, dia nabung, dan setelah itu 8 juta dolar dapat, kurang lebih seperti itu. Dan buku ini sebenarnya sangat-sangat bagus banget, bahkan aku beli ini ya, ini bukan edisi revisi, dan terakhir aku ke Gramedia waktu itu, ini aku beli ori ya, itu ada tulisan edisi revisi, anjir gitu kan. Kayak aku lihat bukunya bukaan gitu ya, jadi udah dibuka plastiknya, aku lihat anjir, ini kan buku cetakan Oktober 2023 gitu, ini cetakan Oktober tahun lalu, berarti buku itu cetakan April tahun ini gitu kan, cetakan awal tahun nggak usah Januari atau apa gitu, aku belinya Februari anjir gitu kan. Kayak what the fuck man, tau gitu kan aku beli yang revisi, karena memang buku ini jujur yang versi ini banyak bahasa yang aku sulit ngerti gitu. Oke, balik lagi tentang compounding. Kalau nabung itu sangat-sangat penting. Aku coba buka kalkulator ya. Misalkan UMR let's say 5 juta gitu. Dengan kita coba tabung, misalkan kita kerja let's say 10 tahun gitu. Dengan UMR kita sisihkan 2 juta. Kalian coba buka kalkulator sendiri. 2 juta, let's say kita kerja 10 tahun. Kalian simpan 2 juta dan kalian kalikan dengan setahun. Berarti kan kalikan 12 gitu. Berarti setahun kalian bisa nabung 24 juta. Kalikan 10 tahun, kalian dapat berapa tuh? Kalian dapat 240 juta. Dan kalau kalian masukin lagi ke dalam let's say investasi kayak reksadana ataupun saham, itu bakal let's say per tahun nambah 7-15%, let's say 10% gitu. Itu kan sangat gede banget, 10% per tahun gitu kan.
Itu karena itu compounding, rumusnya tuh beda. Dia ada kalkulatornya sendiri, cari aja investment calculator. Dan itulah kekuatan compounding sebenarnya. Jadi tanpa kita sadarin kalau kita nabung secara sedikit itu akan sangat penting. Sama juga dengan let's say rumah kita gitu ya. Kita nggak pernah, kalau kita jalan ya, aku jalan nih tiap hari, nggak kerasa rumah ini kotor gitu. Misalkan aku pergi, aku tinggal, sebulan lagi balik, udah pasti kotor gitu. Lantai itu kayak debu banget gitu. Jadi kalau kita sehari-hari tiap hari lihat itu kayak nggak kerasa, nggak banyak gitu. Tapi kalau kita ya udah kita jalanin hari-hari, tiba-tiba banyak aja gitu. Jadi bedanya uang ini butuh tahunan. Tapi kalau rumahku ini mungkin seminggu itu udah kotor lagi, dia perlu disapu. Ya, jadi mungkin setelah aku nyapu 3 hari 4 hari nggak kerasa. Seminggu bahkan kadang nggak kerasa. Jadi kadang aku bisa sapu rumah tuh 2 minggu sekali. Tergantung aku kalau ngerasa kotor atau enggak. Jadi itu salah satu menurutku compounding yang bisa dipahami. Jadi nggak cuma tentang uang, tapi dalam kehidupan kita banyak. Kita belajar, kita baca buku. Let's say aku pernah nonton yang nggak masuk akal adalah baca dalam seminggu itu habis 1 buku. Menurutku nggak terlalu realistis. Kenapa? Masalah duit, bukan masalah waktu. Duit, 1 buku ini kalau di Indonesia ini bisa rata-rata 80.000 sampai 120.000. Itu gede, itu mahal banget gitu kan. Dan lu dalam setahun lu baca 54 buku, itu gede banget. Let's say kita ambil buku rata-rata 100.000 gitu ya. Lu 100.000, lu kalikan dengan 54 itu kan udah 5.400.000 itu kan dalam setahun tuh sebenarnya banyak juga gitu. Kalau kecuali gajian per bulan 5 juta itu ya ringan sih harusnya gitu. Dan itu salah satu hal yang penting juga. Dan berikutnya setelah compounding, aku bakal lanjut lagi tentang uang, yaitu karena berikutnya manusia banyak jatuh dalam kemiskinan padahal sebelumnya mereka kaya. Karena mereka tidak bisa berkata cukup. Salah satu cerita yang disajiin ini adalah ada orang yang dapat duit ketika resesi. Jadi intinya itu ada film juga pada saat krisis ekonomi di Amerika mau jatuh karena masalah kredit rumah macet tahun 2008. Ada orang yang nebak saham-saham dan keuangan itu bakal macet, bakal jatuh. Ketika dia berhasil nebak bahwa saham akan jatuh dan sebagainya, dia malah dapat duit, paham nggak? Kita biasanya naruh saham nih, otomatis kan kita mengharapkan nilainya naik, ya kan? Nilainya kita berharap dia bakalan naik. Dan ketika kita nebak dia turun dan dia benar turun, nggak tahu kenapa tuh malah bener apa ya, kayak kita malah dapat duit. Dan ada salah satu kejadian seperti itu, aku lupa namanya siapa. Dia pulang dengan kayak kaget, anjir, aku duitku banyak tiba-tiba gitu kan, mungkin berapa ratus ribu dolar, bahkan mungkin juta. Ketika yang lain orang-orang yang di sekitarnya dia down semua karena sahamnya habis, dia malah dapat duit dari itu. Dia kayak dalam rumah kayak nggak mikir, anjir aku ternyata sejago itu. Dan dia yang merasa nggak puas, dia investasiin lagi, nebak-nebak lagi, intinya habis duitnya jatuh dalam utang gitu. Itu kan kocak gitu ya. Lu udah dapet duit berapa banyak banget di saat orang lain duitnya habis, tapi dalam beberapa tahun ke depan lu coba lagi, mungkin ini cara yang berbeda, tapi berharap bahwa uangnya akan lebih banyak gitu. Padahal ya udah habis gitu. Pada akhirnya salah langkah habis. Intinya adalah bersyukur atas apa yang kita jalanin hari ini, udah merasa cukup gitu. Ketika kalian bisa bersyukur dan nggak merasa ingin kejar apapun terlalu tinggi dan bisa merasa cukup, itu penting juga teman-teman. Karena ketika terlalu berlebihan itu juga nggak baik gitu. Berikutnya, menghasilkan uang dan mempertahankan uang merupakan 2 hal yang berbeda. Ini nyambung dari yang kemarin, yang sebelumnya aku bahas kemarin. Orang yang tadi bisa menghasilkan uang, tapi nggak bisa mempertahankan uang. Jadi ini salah satu hal yang berbeda. Walaupun kalian bisa menghasilkan uang, tapi kalian nggak punya skill untuk mempertahankan uang itu, habis uangnya. Jadi kayak misalkan kalian ya bikin spending cap, jadi kalian tiap bulan misalkan gaji 5 juta, kalian dalam sebulan kalian batasin 2,5 juta untuk pengeluaran, sisanya untuk tabung, atau 3 juta untuk pengeluaran, sisanya untuk tabung gitu kan. Kalian kalau punya kayak gitu, misalkan gaji kalian naik dari 5 ke 10 juta let's say, kalian tahan di 3 juta, tabungan kalian otomatis jadi 7 juta gitu. Jadi duitnya lebih banyak masuk lagi ke compounding, tapi kalian juga bisa bertahan gitu, bahwa kayak kalian punya duit, kalian bisa simpen, kalian nggak belanja yang berlebihan, kayak investasi, nggak judi, juga salah satu yang penting juga. Maaf berisik temennya. Jadi salah satu hal yang penting juga gitu. Jadi kemampuan mempertahankan uangnya juga punya berikatan juga dengan psikologi, bahwa aku nggak mau apa ya, beli sesuai keperluan,
Dan kalian mungkin kalau kalian mau beli sesuai keinginan gitu, beli jajan ataupun kayak self reward, ya kalian bisa bikin batasan tiap bulan tetap. Misalkan berapa sesuai kemampuan ekonomi, misalkan 200.000, 300, mungkin 500.000 dalam sebulan untuk self reward. Jadi beli apapun yang kalian mau dengan uang itu bisa. Aku udah sampai sejauh ini teman-teman, aku nggak mau ngulang, jujur aja. Berikutnya adalah, nah ini salah satu yang lumayan penting juga, aku bakal coba tutup itu juga. Oke teman-teman, jadi videonya pintunya udah aku tutup, semoga mengurangi. Berikutnya adalah membeli barang karena ingin dikagumi, padahal orang lain melihat barangnya dan bukan penggunanya. Ini catatanku juga. Jadi maksudnya gimana? Kalau kalian mungkin pernah sadar ya, aku sendiri belum pernah ngalamin. Misalkan let's say aku orang suka tertarik dengan motor, jadi pingin punya motor satu lah gitu, motor naked bike gitu istilahnya. Ketika aku melihat orang pakai motor itu, aku tertarik dengan motornya dan aku berharap bahwa aku suatu saat akan punya motor itu. Oke, ini catatan yang penting. Aku pingin punya motor itu. Tapi ada banyak orang yang pingin punya barang mahal, gengsi, cuman biar dia dilihat, gitu kan. Let's say orang yang aku sukain tadi, dia beli motor karena punya pemikiran bahwa, wah aku kalau punya motor ini nih, yang 100 juta, ini let's say ya, banyak kan, motor, wah aku bakal dihormatin, aku bakal dilihat orang keren gitu ya. Pas dia naik keliling gitu, pas aku nggak ngeliat orang itu keren. Kalian coba pikirin, aku nggak akan pernah ngeliat orang itu keren, aku bakal ngeliat anjir motornya keren, aku mau punya motor itu. Kalian coba lihat, kalian ketika ngeliat mungkin orang pakai barang yang wah kalian suka banget, kalian nggak akan pernah ngelihat orang itu dan mikir anjir orang ini keren, nggak akan. Kalian akan mikir bahwa aku mau barang itu, suatu saat aku bakal kejar untuk bisa aku punya, dan mungkin aku bakal bisa dilihat orang kalau punya barang itu. Padahal kalian salah, karena kalian juga harus bisa merefleksikan ke diri kita, ke diri sendiri. Kalian lihat orang lain barangnya keren, kalian lihat, wah aku ngeliat orang itu barangnya keren, aku ngehargain orang itu, atau aku pingin barangnya, aku cuma ngeliat barangnya doang. Itu salah satu penting. Ini bisa berlaku sepatu, handphone tuh sekarang iPhone, kenapa harus iPhone men? Handphone tuh banyak gitu, nggak harus maksain iPhone 7 lagi gitu kan. Ada yang kalau tahu video orang di kaca yang gemoy kayak apa Denisnya Adit Sopo Jarwo, HP ku iPhone gitu. Padahal tuh iPhone 7 itu kan tuh 1 juta tuh udah dapet secondnya gitu. Jadi ya mending kalian daripada maksain untuk iPhone gitu ya, sesuai kemampuan ekonomi masing-masing, selama kalian bisa sesuai kebutuhan. Selama itu sesuai dengan kebutuhan kalian gitu. Wah berisik banget nih, biasanya nggak pernah bocil-bocil berisik ini, tapi udah. Jadi ini salah satu yang penting. Jangan pernah tertarik dengan suatu barang karena kalian mau dilihat. Karena kalian misalkan mau barang itu, kalian lihat orang lain punya barang yang kalian ingin gitu. Let's say aku motor, aku nggak akan pernah ngeliat orang itu, aku ngeliat motornya. Jadi kalian harus hati-hati juga ketika kalian nabung beli barang. Jangan pernah mikir bahwa dengan kalian beli barang itu bakal menaikkan harga diri kalian. Itu salah. Barang itu nggak akan menambah apapun dari diri kalian. Karena misalkan kalian pun mikir ya, dengan suatu barang kalian nilai ekonomi kalian ataupun status sosial kalian akan naik, ya kan? Padahal barang itu bisa hancur, barang itu bisa rusak dan sebagainya. Barang itu bisa dijual kapan aja, kalian bisa jual kapan aja dan lain-lain. Bahkan nilai barang itu akan selalu turun, ya kan? Handphone, barang, semua barang ya kecuali emas ya. Itu emas kan jaga nilai ekonomi gitu. Berikutnya aku mau coba bahas juga emas. Dan ketika kalian menilai diri kalian berdasarkan barang yang kalian punya, ya nilai kalian akan turun terus karena orang akan menghargai barang dengan murah. Karena coba kalian pikirin, kalian beli barang, let's say aku beli handphone baru 10 juta gitu kan. Aku paling pingin sebenarnya handphone sekarang sih Asus Zenfone 10 ya. Itu dulu keluar mungkin sekitar 10,5, 11 juta, 12 juta mungkin. Sekarang harganya 9,5 juta. 9 itu. Mau nggak? Misalkan itu harga baru ya. Misalkan aku beli second. Mana mungkin aku mau beli dengan harga 9,5 juta, padahal barunya 9,5. Ya pasti turun dong. Itu sama gitu. Jadi misalkan aku beli handphone itu, pasti aku mungkin ngincar 9 juta, 8,5 juta, tergantung kondisi pemakaian, tergantung kelengkapan dan sebagainya. Jadi kalau kalian menilai diri kalian berdasarkan barang yang kalian punya, wah habis nilainya, beneran habis.
Nilai diri kalian berdasarkan kemampuan kalian, mungkin bisa berdasarkan mungkin koneksi kalian tuh bisa berdasarkan skill yang kalian punya yang bisa kalian jual ke orang lain, berdasarkan apapun yang nggak bisa ambil oleh orang. Pengetahuan nggak akan bisa dicuri, buku ini bisa diambil orang, tapi kalau kalian udah baca dan kalian paham, itu pemahaman tentang buku ini nggak akan bisa hilang. Bakar aja udah, aku tetap masih bisa paham. Aku udah pernah baca, aku bisa paham. Bahkan kalau aku takut lupa, ketika buku ini dibakar, aku bisa tulis ulang. Ketika tulisanku dibakar, aku bisa tulis ulang. Jadi ini pengetahuan adalah atau skill itu lebih penting dibandingkan barang. Ini penting. Ini video bakal lama sih, tapi aku berharap kalian bisa ikutin sampai akhir ya. Jadi ini penting. Jangan pernah beli barang hanya untuk dinilai bahwa kalian mampu ataupun ingin dihormati, jangan. Berikutnya, uang bisa membeli banyak hal. Tapi yang paling berharga yaitu memberikan kendali atas waktu. Uang bisa beliin kalian handphone ya kan, handphone apa gitu kan. Beli kalian rumah gitu, beli perhiasan gitu. Banyak banget. Bahkan beli orang pun bisa gitu kan. Ya sorry to say PSK dan sebagainya. Tetapi satu hal yang kalian harus pahamin bahwa jangan lihat uang tuh seperti itu. Lihat uang tuh sebagai suatu waktu. Orang ada yang mendefinisikan waktu adalah uang, tapi mereka nggak paham maksudnya itu apa. Jadi menurutku sesimpel waktu adalah uang adalah pengalamanku secara pribadi. Dan aku bakal jabarin dengan mudah dengan kalian aja lewat penjabaran ini. Let's say kita mau ke, aku dari Surabaya, aku mau ke Jakarta nih. Pilihan transportasi banyak, jalan, naik motor bisa, naik mobil bisa, naik kereta bisa, naik bus bisa, naik pesawat bisa. Pilihannya itu ada lagi mungkin pesawat pribadi, helikopter, gitu ya, banyak banget. Jalan kaki adalah opsi termurah. Itu kan kalian nggak perlu keluar uang bensin dan sebagainya, keluar uang makan dia, waktu habis dong. Jalan dari Surabaya ujung kiri ke ujung satunya itu aja makan berapa jam gitu, bahkan mungkin bisa sehari gitu. Apalagi Jakarta sono gitu kan, dari Surabaya ke Jakarta tuh berapa ratus kilometer men. Jadi dengan kalian keluarin uang, let's say mobil nggak realistis karena kalian harus punya atau sewa, jadi itu terlalu mahal. Let's say kalian mau ke Jakarta naik bus, ya kan, bus ekonomi berapa sih? Bus Surabaya Jakarta ekonomi harga paling murah 600 ribu 200 ribu ya, 200 ribu itu yang ekonomi, tapi eksekutif tuh. Jadi 200 ribu, 300 ribu kalian bisa dapat tiket bus Surabaya ke Jakarta dengan tempuh mungkin sehari ya. Itu bisa sih gitu kan. 300 ribu kalian mau dapat kenyamanan dengan waktu yang sama, kalian bisa tambah, itu opsional, tapi kita bahas waktu. Kalian mau lebih cepat lagi, kalian bisa naik kereta 12 jam sampai. Harganya pasti lebih mahal dibandingkan bis gitu ya. Jadi kita coba harga kereta Surabaya Jakarta 104 ribu, anjir murah banget ya. Kurang lebih 9 sampai 10 jam, kisaran harga 375 sampai 485 gitu ya. Ada 280 ribu juga, jadi opsional gitu. Jadi dan paling mahal pasti pesawat tuh. Kalian dengan pesawat Surabaya Jakarta, pesawat 2 jam nyampe. Tapi berapa gitu kan, mungkin bisa 500 ribu, bisa sejuta, nggak tahu, bisa nggak. Tapi dengan kalian berani ngeluarin uang lebih, kalian akan bisa menghemat waktu. Itu contoh satu. Contoh yang aku bakal bagi ini bakal lumayan personal gitu. Jadi aku hampir tiap hari Senin sampai Sabtu itu nganter mamaku kerja gitu ya. Dan kenapa nganter? Karena tempatnya lumayan jauh, dan ketika aku sekali Gojek itu bisa kena 22.000 sampai 25.000. Jadi sekali kalau mamaku dari rumah ke sana itu bisa 25 lah gitu kan, kurang lebih 25.000. Jadi aku dengan nganter kita bisa hemat gitu. Tapi dengan catatan bahwa aku kehilangan waktuku 1 jam. Jadi aku dari rumah berangkat dan balik ke rumah itu rata-rata 45 menit sampai 1 jam. Tapi ketika kita mengeluarkan uang, aku dan mamaku, ya misalkan keluarin uang 25.000, mamaku berangkat tetap sampai kan. Tapi aku nggak perlu kehilangan 1 jam. Ini salah satu hal yang lumayan penting juga. Contoh lain adalah kita bisa anggaplah bersihkan rumah. Ketika kalian bersihin rumah sendiri, mungkin bisa makan waktu kalau sapu setengah jam, tambah ngepel bisa hampir sejam, tambah ini dan itu dan sebagainya, rumah kalian bersih. Mungkin bisa 2 jam. Dengan 2 jam itu kalian bisa keluarin uang, misalkan 250 ribu, 300 ribu untuk orang bersihin rumah kalian. Mungkin bahkan dalam waktu 1 jam bersih.
kalian keluarin uang, kalian nggak perlu keluar tenaga, nggak perlu ngeluarin waktu untuk bersihkan rumah bersih. Jadi ini menurutku salah satu kekuatan uang juga gitu. Dengan kalian ngeluarin waktu transport hemat, kalian bisa ngelakuin hal lain selain itu. Salah satu juga kekuatan uang adalah ketika kalian punya tabungan. Ini aku lupa catat, tapi di sini lumayan penting adalah bahwa ketika kita punya tabungan, kita akan punya rasa bebas gitu. Misalkan kalian sebulan gaji 5 juta, biaya hidup 3 juta. Kalian udah kerja setahun, kalian nabung 2 juta sebulan, dapatlah 24 juta gitu ya. Dengan uang 24 juta ini, kalian kalau nggak kerja, coba hitung. Berarti sebulan kalau kalian pengeluaran 3 juta, kalian bisa bertahan berapa lama? 8 bulan. Kalian punya waktu 8 bulan untuk nggak kerja. Misalkan, kalian misalnya dipecat, di PHK, dan sebagainya. Itu pentingnya juga tabungan, dana darurat istilahnya. Jadi kalian punya kebebasan, kalian punya yaitu freedom. Salah satu keuntungan dari uang juga. Jadi kalian punya tabungan, kalian nabung kerja setahun, kalian bisa kalau mau gitu kan keluar dengan tabungan itu kalian bisa pakai untuk biaya hidup kalian nggak perlu kerja, mungkin cari kerjaan lain dengan gaji yang nambah, dan kalian punya jangka waktu yang lumayan lama. Jadi uang itu bisa memberikan kalian waktu yang apa ya, lebih luas buat kalian, lebih fleksibel buat kalian gitu. Jadi kalian keluarin uang untuk nggak keluar waktu. Jadi ini salah satu pemahaman yang penting. Jadi kalau kalian dengar teman kalian, kalian bisa tes, wah waktu adalah uang, maksudmu gimana kayak gitu. Padahal kalian tahu. Kalian bisa juga bantu jelasin dengan, aku harap dengan nada yang mengajarkan, bukan yang menjustifikasi. Berikutnya adalah bertambahnya penghasilan perlu diikuti dengan pembatasan pengeluaran. Nah ini, aku tadi udah bahas, kita perlu bikin yang namanya spending cap atau batasan pengeluaran. Batasan pengeluaran ini tadi aku udah bahas. Misalkan kalian gaji 5 juta per bulan, dan kalian tuh kebutuhan sehari-hari ditambah mungkin hiburan 3 juta. Berarti kalian punya 2 juta untuk disimpan, ya kan? Misalkan lah kalian gaji naik ke 10 juta. Ini jangan dirubah 3 jutanya nih. Ininya nambah dong jadi 7. Gede dong, gede. Jadi itu salah satunya. Mungkin tambah jadi 3,5 ya. 3,5 gimana? 3,5. Boleh lah gitu kan. Tapi jangan karena kalian mungkin 30%, berarti kan 30%, 3 juta dari 5 juta itu 60%. Jangan bilang, oh gajiku naik 2 kali lipat, berarti gaya hidupku naik 2 kali lipat. Miskin kalian. Beneran, miskin kalian. Padahal kan bisa tabung lebih. Berarti kalau kalian pengeluaran 3 juta, nggak ada yang lebih. Tapi karena kalian dapat duit lebih, kalian paksain untuk pengeluaran. Wah jangan guys. Aku sangat berharap tuh enggak. Dan ini salah satu catatan penting kenapa juga banyak orang yang gagal ya. Karena mereka, gajiku naik. Ya aku gaya hidup naik dong. Jangan. Sangat-sangat jangan. Gitu. Gaya hidup naik tuh kebanyakan tuh karena orang pingin foya dan pingin kena pingin dapat penghargaan dari orang lain. Jangan. Kalian akan dimanfaatkan, uang kalian akan habis dengan bodoh. Itu salah satu hal yang penting. Berikutnya, banyak hal yang kelihatan tidak rasional tetapi masuk akal dan sebaliknya. Ini lumayan membingungkan. Salah satu contoh adalah di buku ini dibahas itu tentang investasi ya. Jadi banyakkan investasi. Jadi ada investasi yang lumayan aneh. Sekarang itu Bitcoin. Bitcoin tuh anjir, aku sekarang lagi turun gitu kan. Bentar, aku mulai dulu. Aku pakai coinmarketcap.com. Aku waktu itu beli Bitcoin di harga 68.000. Ya kan, Bitcoin harganya 68.000. Dan sekarang harganya sekarang udah 68.000. Sempat Bitcoin itu mungkin sekitar 2 bulan lalu itu turun di 58.000. Aku naruh 1,5 juta uangku pribadi di dalam situ. Uangku habis kan turun bro. Turun 10% itu kan lumayan gede, 20% lah. Kalau turun 20% kayak uangku turun 20% anjir gitu kan. Secara hitungan nanti masuk akal, katanya bakal naik. History will rhyme. Sejarah bakalan polanya bakal terulang. Tapi di dalam perulangan itu, ketika kita ngelihat uang kita lagi jatuh, anjir kena mental men. Ini yang maksudnya itu. Banyak hal yang rasional, banyak hal yang kelihatan tidak rasional tapi masuk akal, dan sebaliknya. Wah kelihatan rasional, Bitcoin bakal naik nih, tapi nggak masuk akal anjir. Kayak lu bayangin lu naruh 1 juta tapi bulan depan, tapi dalam seminggu uang lu habis tinggal 500.000. Tapi memang dalam jangka waktu beberapa bulan sih bakal naik lagi ya. Cuman kayak
lu secara mental tuh kuat gak sih? Aku sih masih gak kuat gitu ya, tapi semoga bisa balik ke modal lah istilahnya. Jadi itu satu. Itu yang dari yang aku catat, itu contohnya. Berikutnya adalah, nih, punya pengalaman bukan jaminan kalau kita akan tahu tentang masa depan. Pengalaman lebih banyak mengarah ke kepercayaan diri. Contoh, aku orang kan informatika gitu ya. Coding masih tolol. Jadi tapi let's say aku jago coding, contoh. Padahal aku, ya kan, contoh, ini contoh ya teman, aku bukan sombong. Memang rada goblok aja untuk codingnya. Aku jago coding, wah pede dong. Aku bisa ngeliat, wah ini dalam beberapa tahun ke depan nih AI ini bakal gini misalkan. Kan sekarang zamannya AI, ChatGPT dan sebagainya. Berarti aku bikin kode ini dengan mungkin aku minta investasi orang, ini bakal naik nih. Pasti. Belum tentu. Misalkan kalian bikin AI dengan sistem biaya gitu dengan orang lain, wah orang pasti bakal pakai nih. Ini bakal kepake ke depan. Dalam bulan depan ada AI yang lebih baik, yang gunanya lebih bagus dari kalian dan gratis. Habis uang kalian dari investor kan. Dan ini salah satu contoh, sebenarnya banyak, cuman aku belum kepikiran. Jadi ini salah satu yang aku kepikiran juga. Jadi kalian udah, jadi kalau yang aku contohin tadi itu bukan aku tahu tentang masa depan, tapi aku pede dengan kemampuanku. Aku bikin barang bagus, pasti dipakai orang. Belum tentu. Kita nggak akan bisa tahu tentang masa depan, guys. Bahkan mungkin let's say pakar keuangan, ini kan bahas uang. Saham ini bakalan naik nih, investasi nih, berani masuk berapapun naik 2 kali lipat nih bulan depan. Tiba-tiba bulan depan anjlok gimana? Tiba-tiba misalkan perusahaannya yang dia minta investasi mungkin kita bilang tambang batu bara misalkan. Wah, bakal naik ini, bakal banyak kepake. Belum bulan depan, 3 minggu gitu. Anjir, misalkan ya amit-amit kecelakaan di tambang batu bara, kecelakaan, saham pasti anjlok. Gitu kan, makan nyawa dan sebagainya macam gitu kan. Runtuh dan sebagainya macam, pasti anjlok gitu harga batu baranya gitu. Kan kayak lu sebagai investor kan lu nggak bisa ngeliat gitu. Kayak aku nggak nyangka juga bakal ada kecelakaan. Kan prosedurnya selama bertahun-tahun aman. Belum tentu. Itu salah satu yang penting juga. Pengalaman tuh nggak akan menjamin kalian tahu masa depan, itu cuma kepercayaan diri. Wah, aku pernah sebelumnya nih kayak gini, yang berikutnya pasti kayak gini juga. Belum tentu, bisa aja gitu, ya kan? Nggak ada yang tahu. Berikutnya, peristiwa penting dalam dunia yang akan terjadi di masa depan adalah yang tidak pernah ada contohnya dalam sejarah atau belum pernah terjadi. Karena nggak pernah terjadi, kita nggak akan siap untuk menghadapi dan dampaknya akan besar. Perang Dunia Kedua, contohnya di buku adalah Perang Dunia ke-1 dan kedua. Perang Dunia ke-1 itu ada semacam perayaan bahwa mereka senang setelah Perang Dunia ke-1 berakhir. Perayaannya kenapa? Karena senang. Mereka pikir, wah udah ada Perang Dunia ke-1 nih. Perangnya, aku lupa perangnya tentang apa gitu ya. Tapi senang ya, mereka mikir nggak mungkin ada perang lagi gitu kan. Udah damai, udah gak perang. Boom, Perang Dunia Kedua. Dan banyak hal. Dan ini kan katanya adalah hal yang nggak pernah terjadi, nggak pernah ada contohnya, jadi kita nggak akan pernah tahu. Paham gak sih? Kita udah memperkirakan semua yang udah kita tahu. Misalkan bakal ada banjir, ada gempa dan sebagainya, kita udah memperkirakan, kita bisa antisipasi dengan ini dan itu. Tapi masalahnya ini kan masa depan, gak ada yang bisa prediksi dengan 100% akurat gitu ya. Sehingga ketika terjadi sesuatu dan kita nggak pernah mengkirakan, kaget, nggak siap. Kan nggak siap, otomatis kan nggak tahu, nggak siap, nggak ada persiapan, pasti efeknya bakal dampaknya gede. Bisa bencana alam, bisa crashnya keuangan. Memang crash keuangan pernah beberapa kali terjadi di Amerika ya. Indonesia bersyukurnya nggak kena karena memang ekonominya masih sendiri, kalau nggak salah, aku lupa juga sih. Jadi kan 2008 itu dropnya ekonomi di Amerika gitu kan. Mereka pikir mungkin ke depan nggak bakal ada lagi, nggak ada yang tahu teman-teman. Bisa jadi malah lebih parah, nggak ada yang tahu. Berikutnya, catatan terakhir adalah, udah terakhir juga nih. Semakin kita jauh melihat ke belakang, maka makin besar kemungkinan kita melihat bahwa dunia belakang tidak relevan dengan yang sekarang. Nah ini. Paling gampang, aku umur 19 tahun. Aku punya orang tua yang hampir 50 tahun, 45 tahun ke atas. Orang tua ya. Dan bahkan kenalan-kenalanku, omku, siapapun yang umurnya juga sama, setara, dan teman-temannya mereka. Pemikirannya nggak sama gitu loh. Kayak zaman dulu, let's say video game gitu. Game itu kan nggak kepikiran bakal jadi industri yang besar gitu sebelum PS1 kan. Terus kayak barang-barang fisik,
PS gitu. PS itu kan banyak kan, PlayStation itu kan banyak CD secara fisik gitu kan, game fisik kayak lu pakai kaset, lu bikin kaset fisik, lu masukin gitu. Nggak ada yang kepikir juga kan bahwa kayak wah bisa jadi digital gitu kan, kayak semakin kita lihat ke belakang juga dulu pakai tunai biar apa, biar aman, biar kelihatan jelas, tapi semakin sekarang semua kris, semua pakai transfer. Kayak wah kalau kita terus kita mikir, oh ngapain juga harus bayar pakai cash, kan bisa kris, paham nggak? Jadi dulu mungkin 10 tahun lalu masih serba cash gitu ya, muncul kartu e-money dan sebagainya. Semakin kesini pakai handphone udah bisa scan QR, bisa transfer gampang. Jadi kayak semakin kita ngeliat belakang, anjir kok dulu mereka bisa hidup pakai cash ya. Aku bahkan mikir 20 tahun 30 tahun lalu internet tuh belum semaju sekarang, kok mereka bisa hidup. Aku bahkan sekarang tuh misalkan handphone mati itu kayak anjir, ada yang ngechat aku nggak ya, mamaku ngechat aku nggak ya, papaku ngechat aku nggak ya, temanku ngechat aku nggak ya masalah tugas. Aku pikir kayak orang 40 tahun lalu kuliah tuh gimana ya, zaman sekarang dosen banyak ganti jadwal. 40 tahun gimana kalau dosennya ganti jadwal, gimana mereka dapat infonya. Ini beneran teman-teman, kayak aku nggak kebayang kalau aku hidup 40 tahun lalu dengan pemikiran yang sekarang. Jadi semakin kita melihat ke belakang itu nggak akan masuk akal gitu kalau kita dibandingkan dengan sekarang. Pelajaran terakhir adalah yang ada di buku. Ini aku udah banyak tandain buat berikutnya misalkan aku mau baca lagi gitu ya. Oh ya nih, kenapa orang mencoba memprediksi apa yang terjadi di masa depan? Itu sifat manusia, masuk akal. Jadi ada yang masuk akal dan nggak masuk akal. Ini yang bahasan yang tadi juga masalah siapa orang gila atau enggak gitu ya. Berikutnya adalah, oh ini aku ada dua terakhir ya. Aku lihat dulu teman-teman catatannya. Ini nggak usah, kalian baca sendiri kebanyakan ya. Nah, ini ada beberapa poin-poin yang disampaikan oleh Morgan Housel di buku ini. Yang pertama adalah usahakan untuk bersikap rendah hati ketika keadaan baik dan memaafkan ketika keadaan buruk. Jadi dunia ini nggak akan pernah baik atau buruk kelihatannya. Itu tergantung dari kita gimana kita menerima keadaan yang kita alamin gitu ya, di dalam dunia ini gitu. Terus berikutnya adalah kurangin ego dan tambah kekayaan. Yang kayak aku bilang tadi, nggak usah beli yang aneh-aneh. Kalian gaji 5 juta naik ke 10 juta ya gaya hidup jangan dikali dua, tetap ditahan, itu kekayaan kalian akan bertambah. Bedain, ini penting juga ya, beda menjadi kaya, jadi orang kaya dan membangun kekayaan ini hal yang berbeda. Menjadi kaya kelihatan bergelimang harta, aksesoris Hotman Paris lah contohnya. Memiliki kekayaan, orang nggak ngeliat, kita biasa aja misalkan, tapi duitnya di belakang tuh banyak banget, bejibun gitu lah. Itu kan kekayaan, orang nggak akan bisa lihat. Tapi karena kita pingin banget untuk kelihatan orang, kita mau ego kita terpenuhi, yaitu kita terlalu banyak memaksakan ini dan itu, akhirnya habis duitnya. Kita bukan jadinya punya kekayaan tapi malah miskin, malah ya wis kan duit. Berikutnya adalah kelola uang Anda dalam cara yang membuat Anda bisa tidur pada malam hari. Jadi maksudnya ya sesimpel adalah kelola uang kita biar gimana caranya kita tenang, nggak perlu khawatir. Jangan masukin Bitcoin langsung gitu, pahamin secara detail, pahamin resikonya, baru masukin. Jangan asal investasi karena disaran. Aku nggak pernah investasi karena saran orang gitu ya. Bahkan masuk Bitcoin bukan karena Timothy Ronald, karena pertimbangan ini dan itu ya aku masukin. Cuman nggak akan aku bahas teman-teman. Dan salah satu hal yang lumayan penting juga adalah judi online. Kalian judi nggak akan bisa tenang, gatel. Aduh uangku hilang 1 juta. Aku top up lagi pasti balik modal. Habis, wah aku top up lagi pasti balik modal. Sampai mati gitu kan, sampai Indonesia emas 20.450 juga nggak bakal selesai gitu loh. Jadi judi online tuh mematikan dan itu salah satu penting juga. Kelola uang gimana biar kalian tetap bisa tenang, nggak perlu khawatir. Berikutnya, jika Anda ingin mendapat hasil lebih baik sebagai investor, hal paling dahsyat yang Anda bisa lakukan adalah memperpanjang cakrawala waktu. Maksudnya gimana? Mainin waktu. Ini berlaku untuk Warren Buffett. Warren Buffett itu dia dari umur 13 tahun udah investasi, sekarang udah 85 tahun. Dia investasi 70 tahun seumur hidupnya. Itu penting. Jadi
sedini mungkin kalian investasi semakin bagus. Sesederhana itu. Ada banyak sih, cuman aku udah banyak sih yang aku harus sampaikan ya. Terus santai aja dengan banyak kesalahan. Anda bisa keliru dalam setengah dari semua kesempatan dan tetap untung. Ini ada hubungannya dengan perusahaan investasi capital venture capital atau apa gitu, perusahaan investasi. Baca sendiri di buku ini, kalian beli sendiri aja, link pembeli di bawah. Gitu kan, membantu juga sesama. Mantap. Terus ini penting juga, temukan biaya keberhasilan dan bersiap untuk membayar. Karena tidak ada hal yang gratis. Ingat bahwa sebagian besar biaya finansial itu nggak kentara atau tidak kelihatan. Dan ketidakpastian, keraguan, dan penyesalan adalah biaya yang paling lazim di dunia finansial. Contoh, aku investasi yang tadi aku sampaikan di Bitcoin. Harga yang aku bayar bukan biaya uangnya, bukan biaya gas fee-nya gitu kan ketika transfer mata uang kripto, tetapi adalah ketakutanku ketika aku ragu kayak uangku ini bakal balik nggak sih 1 juta, tadi aku tabung 1,5 gitu kan, uangnya tinggal berkurang 30%, berkurang 40%. Rasa takut itu adalah biaya yang harus aku bayar. Itu contoh suatu saat memang bakal naik, mungkin aku bakal untung, tapi tetap ada rasa dimana kayak anjir ini beneran nggak sih, dan ada ketakutan kayak uangku nggak bakal bisa balik. Jadi itu adalah harga yang harus aku bayar, dan banyak dalam kehidupan kita harga yang harus kita bayar ya. Penyesalan adalah salah satu hal yang harus kita bayar. Ketika kalian melakukan kesalahan dan kalian menyesalkan hal itu adalah harga yang harus kalian bayar. Dan kemudian adalah yang paling penting adalah ketahui permainan yang Anda lakukan. Ya, apapun itu, investasi, kalian mempelajari sesuatu, kalian masuk ke dalam suatu hal, coding dan sebagainya, ataupun apapun itu, kalian pahami dengan betul sebelum kalian memaksimalkan waktu kalian, effort, tenaga hidup kalian ke dalam bidang itu. Kalau di dalam temanku di gereja, itu kita ada namanya sekolah Alkitab, ya berat juga. Dan suatu saat harapannya adalah menjadi seorang hamba Tuhan atau pendeta. Dan ketika dia mau berarti pendeta seumur hidup sampai mati, ya udah itu. Kalian pahamin dulu resikonya, kalian pahamin dulu, bukan keuntungannya, tapi kalau keuntungannya itu beda cerita ya, karena ini pelayanan untuk Tuhan. Tapi kalian pahamin resikonya, dan kalian harus pahamin bahwa ini bener nggak sih, ini jalan buat aku yang udah Tuhan kasih. Dan dalam banyak hal itu kita harus benar-benar fokus. Kita bukan fokus juga, kita harus benar-benar paham dengan detail apa yang kita lakukan tuh beneran nggak sih, kayak bakal berdampak nggak sih buat kita, bakalan memberikan sesuatu, apakah itu juga benar tujuan hidupku. Karena ketika kalian nggak paham secara penuh tentang hal tersebut yang kalian lakuin, kalian akan menyesal di tengah jalan, karena pasti akan ada muncul hal ini dan itu pasti sebenarnya. Kalian walaupun mau sepaham betul apapun, pasti akan ada hal-hal baru yang harus kalian hadapin. Gimana cara adalah kalian menerima itu dan menjadikan itu sebagai pelajaran untuk menambah wawasan kalian. Ini penting juga nih, walaupun nggak di akhir, lebih baik rendah hati, jangan pamer. Udah nggak usah pamer. Punya duit, senengin diri kalian, nggak usah nyenengin diri. Tapi bukan berarti aku beli sekarang zamannya iPhone gitu, aku beli iPhone berdiri orang. Jangan beli iPhone karena kegunaan. Aku pengen iPhone kenapa? Karena ini jujur ya, karena kenceng, jujur, karena konsisten, OS-nya konsisten, prosesornya konsisten seiring bertahun-tahun. Bahkan kalau kalian sekarang mau pakai iPhone XR itu masih kenceng dibandingkan dengan Samsung S10. Anjir, itu pasti lemot banget, sumpah. Kalian pakai iPhone XR sekarang tuh pasti kenceng. Cuman aku memang nggak mau karena update OS dan sebagainya, dan kamera dan pertimbangannya banyak. Apalagi XR itu keluaran berapa tahun lalu dan pasti nggak ada pakai baterai ori. Jadi itu aku paham permainan yang aku lakuin. Sekali lagi, jangan pamer, simpen duit, nabung aja, beli barang sesuai kebutuhan. Beli barang jangan untuk memuaskan ego kalian hanya karena ingin dilihat orang, karena orang nggak akan ngelihat barang, nggak akan ngelihat kalian, tapi akan ngelihat barang yang kalian beli. Singkat saja. Paham. Kalau ada yang mau dibahas apapun itu, buku bisa komen. Kalau aku ada duitnya bisa aku beli dan aku bisa baca. Ciao.